Selamat sore Ibu. Apa kabarnya sore ini? Baik. Mantap Bu, puji Tuhan. Saya juga sehat. Apa dalam keadaan baik? Iya. Oke. Ya. Di dalam sesi coaching ini Bu, mungkin ada yang mau disampaikan di dalam pertemuan saat ini. Silakan Bu. Iya. Saya ingin berbagi, ingin menceritakan mengenai sebuah masalah yang saya hadapi dalam kelas, mengenai anak-anak saya di kelas, tentang cara mereka menulis yang baik dan benar yang selalu saya hadapi setiap mereka kenaikan kelas. Oke, baik Ibu. Nah, dari masalah yang dihadapi, adakah kekuatan yang Ibu miliki di dalam menyelesaikan masalah tersebut? Iya, terima kasih. Entah ini memungkinkan untuk saya menjadi kekuatan saya. Saya memiliki pengalaman dalam hal bagaimana membimbing anak-anak dan itu memberikan pengaruh kepada anak-anak yang sudah naik kelas. Kemudian kekuatan-kekuatan yang saya miliki, saya memiliki masa-masa di waktu kami dulu masih kecil ketika diajar, dan betul-betul zaman-zaman dulu itu kita diajarkan bagaimana menulis yang baik dan benar. Misalnya menulis huruf, ataukah menggunakan huruf kapital dalam penulisan. Itu Bu yang saya miliki. Oke, Ibu. Ya, tentunya Ibu sudah menceritakan kekuatan kemampuan yang Ibu miliki. Iya. Dan adakah kemungkinan untuk atau peluang yang bisa Ibu ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kalau saya perhatikan ada, berdasarkan kalau saya belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada, kemungkinan itu bisa saya jadikan peluang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan itu yang sementara mungkin akan saya lakukan ke depannya bagaimana. Oke, baik Bu. Nah, di samping ada kekuatan potensi yang Ibu miliki, pastinya ada hambatan. Nah, apakah kira-kira adakah hambatan yang Ibu alami selama ini untuk meraih tujuan yang Ibu harapkan tersebut untuk menyelesaikan masalah tersebut? Iya, hambatan yang saya lihat yang dapat mengganggu, yang kurang mendukung dalam melaksanakan apa yang ingin saya lakukan adalah
saya mengalami kendala dengan anak-anak itu sendiri yang kadang mereka tidak ada minat untuk memperbaiki. Di samping itu, hambatan yang saya dapatkan adalah kurangnya kerjasama atau kesadaran orang tua dalam membimbing anak-anaknya. Dan hambatan-hambatan berikutnya yang saya hadapi adalah dari rekan sejawat yang ketika mereka mengajar anak-anak itu tidak memperhatikan anak-anak ketika menulis. Itu yang menurut saya merupakan hambatan atau tantangan yang saya hadapi. Ya, baik Ibu. Dari keseluruhan daftar kekuatan ataupun hambatan peluang yang Ibu alami dalam mencapai tujuan tersebut, apa rencana Ibu di dalam menyelesaikan masalah tersebut? Mungkin ada strategi Ibu yang Ibu tempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin bisa jika bukan hanya mungkin, tapi hanya ini yang sejauh ini yang rencana yang ingin saya lakukan, yaitu tetap membimbing mereka dengan sabar, tetap mendampingi mereka dalam pembelajaran, kemudian menjalin hubungan yang baik dengan orang tua mereka, menjalin komunikasi kolaborasi yang baik dengan teman-teman, sehingga apa yang saya lakukan kepada mereka itu bisa dimaksimalkan nantinya. Mudah-mudahan semua itu bisa mendukung ke depannya. Oke. Kira-kira ada jangka waktu yang Ibu targetkan di dalam rencana Ibu tersebut? Saya akan mencoba dalam jangka waktu sekitar 1 bulan dulu untuk belajar secara bersama-sama, Bu. Jadi ketika saya menemukan ada masalah dalam hal penulisan dan saya melihat mereka itu lebih banyak, yang saya lihat sekarang itu mereka lebih banyak, saya akan melakukan itu secara bersama-sama dulu. Itu jangka waktu yang akan saya ambil. Kemudian saya melihat perkembangan mereka ke depannya, dan jika saya menemukan sudah ada pengurangan, mereka sudah berkurang dalam hal penulisan itu yang tidak baik dan benar, saya akan mendampingi yang masih belum maksimal dalam penulisan itu, mendampingi secara pribadi. Misalnya ketika mereka mengerjakan tugas mereka, saya ada di situ, saya jalan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari kursi satu ke kursi yang lain, untuk memberikan penjelasan, untuk memberikan contoh secara langsung, cara menulis yang baik dan benar. Itu saja dulu, Bu, yang mungkin akan saya lakukan ke depannya. Oke, makasih Bu. Dari rencana aksi dan juga identifikasi dari masalah yang Ibu hadapi, apa kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Iya, yang pastinya rencana ini akan berhasil jika saya benar-benar melakukan rencana tersebut dan terus-menerus melakukannya. Karena kalau saya melakukan itu dalam hanya sekali 2 kali dan meninggalkan itu, tidak terus melakukan itu, mungkin saja besok lusa mereka akan melupakan lagi apa yang sudah saya ajarkan. Jadi hal ini akan terus saya lakukan kepada anak-anak, terus memperhatikan cara penulisan mereka. Oke. Nah, di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab ini, tentunya mungkin ada yang bisa membantu Ibu, mungkin ada seseorang atau ada apa yang bisa membantu Ibu dalam
menjaga komitmen yang Ibu telah putuskan tadi. Ya, terima kasih. Hal yang paling utama yang bisa membuat saya tetap memiliki komitmen yang kuat dalam hal ini sekarang ini adalah dari diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa memotivasi diri saya sendiri bahwa hal ini adalah tanggung jawab saya. Saya harus menuntun mereka untuk menjadi lebih baik, untuk berubah, dan mencapai kebahagiaan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat mengharapkan adanya dukungan dan motivasi dari orang tua siswa, dari teman-teman yang lain, karena mereka yang mengajari anak-anak yang saya ada di kelas 5, Bu. Saya mengajar di kelas 5 dan saya berharapnya bahwa teman-teman yang lain yang ada di kelas bawah itu, kelas 4 sampai ke bawah itu bisa menerapkan cara penulisan yang baik dan benar. Sehingga ketika mereka sudah naik di atas tidak diulangi lagi. Dan semoga itu juga dimotivasi dari kepala sekolah untuk mengatakan hal ini kepada teman-teman yang lain sehingga ada kesamaan pendapat, kesamaan cara mengajar yang baik dan benar dalam penulisan. Sehingga ketika mereka naik di kelas 5 nanti, kita tidak akan seperti mengajar dasar-dasar lagi dalam hal penulisan. Seperti itu, Bu. Oke. Ya, jadi itu merupakan tindak lanjut setelah coaching ini ya, Bu. Ya, Iya. itu adalah tindak lanjutnya dari Ibu. Ya, terima kasih Ibu telah menceritakan dan menceritakan masalah yang Ibu hadapi ini. Semoga kedepannya pendidikan kita di sekolah kita, khususnya di sekolahnya Ibu, menjadi makin mantap. Dan khususnya tadi murid yang menulisnya belum terlalu sesuai dengan EYD, itu bisa mulai berkurang Ibu ya. Iya, harapannya seperti itu. Iya. Oke, Ibu, makasih. Iya, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Oke. Hai. Halo, Ibu Alfrida. Halo, selamat sore Bu. Bu yang Sore. cantik. Apa kabar hari ini? Ya, puji Tuhan Bu, sehat. Luar biasa. Baik. Ibu Alfrida. Ibu Ya, Alfrida mau bercerita tentang apa ini? ya. Di sekolah saya Bu, saya mengajar di SMA kelas 10. Saya mengajar kimia. Dan ada siswa saya yang saya perhatikan selama dia masuk, jarang sekali mengerjakan tugas. Ya, itu yang menjadi permasalahan saya, pergumulan saya selama ini, karena sering-sering saya dapati untuk tidak mengerjakan tugas. Begitu. Oke, jadi ada murid Ibu yang sering tidak mengerjakan tugas. Oke. Jika nanti Ibu berhasil membuat anak tersebut bisa mengerjakan tugas, rajin mengerjakan tugas, kira-kira apa yang Ibu harapkan setelah anak itu bisa mengerjakan tugas? Iya. Saya mengharapkan ini siswa saya ini paling tidak untuk bulan pertama ini ya paling tidak mungkin hanya 1 kali tidak kerjakan tugas. Itu Paling kurang ya? ya paling kurang 1 kali lah dulu untuk tidak mengerjakan tugas. Bulan-bulan berikut ya harusnya sudah mulai. Menurut Ibu, supaya anak ini bisa mengerjakan tugas, supaya anak tersebut rajin mengerjakan tugas, kira-kira peluang apa yang Ibu bisa lihat dan kekuatan apa yang Ibu miliki untuk bisa membuat anak tersebut
kembali rajin mengerjakan tugasnya. Iya. Sebenarnya itu potensi, sebenarnya banyak di sekitar kita, termasuk diri kita dulu sebenarnya. Yang pertama bahwa karena kita masuk di kelasnya, kita bertemu setiap hari, sebenarnya itu merupakan kekuatan pertama. Dengan menyapanya saja itu sudah sebenarnya itu sudah kekuatan, menyapanya dengan kasih setiap hari, paling tidak itu menjadi perhatian bagi dirinya sendiri bahwa oh ini sebenarnya ini saya diperhatikan. Apalagi ketika pertemuan sebelumnya itu ada seperti yang saya katakan tadi, saya periksa dia punya tugas tidak ada. Tentunya untuk ketika besok saya menyapanya pasti dia teringat, seperti itu yang pertama. Kemudian sarana prasarana di sekolah kami ada komputer, ada wifi, itu merupakan kekuatan yang kami alami karena ketika ditanyakan kenapa tidak kerjakan tugas, ya paling dia menjawab saya tidak punya internet tuh, saya tidak punya pulsa. Nah kalau misalnya ada komputer dan juga wifi yang ada di sekolah itu bisa digunakan sebenarnya. Berikutnya potensi juga yang sebenarnya yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah itu adalah siswa itu sendiri. Kalau misalnya dia bisa diajak ngobrol, enak diajak ngobrol, tentunya kita bisa masuk ke dalam hatinya seperti itu. Ya kita kalau misalnya orangnya enak diajak ngobrol, ya pastinya kita bisa masuk lah. Maksudnya kita bisa berteman dengan dia, kita bisa berstatus sebagai orang tua dan anak terhadap dia, bisa diajak juga sebagai teman dan seterusnya. Itu yang mungkin menjadi kekuatan saya dalam menyelesaikan masalah ini. Iya, luar biasa ya, menjalin hubungan yang baik dengan anak. Iya. Kemudian menurut Ibu, tadi Ibu sudah menyampaikan alasan anak itu tidak mengerjakan tugas, masalah-masalah itu. Kemudian menurut Ibu tantangan apa yang akan Ibu hadapi dalam menyelesaikan masalah tersebut? Ya, terima kasih Ibu. Ya, hambatan pasti sesuatu kegiatan yang kita lakukan pastinya ada hambatan. Tapi bagaimana meminimalisir ke hambatan-hambatan yang ada itu menjadi sebuah peluang. Ya, kalau menurut saya mungkin hambatan yang pertama adalah waktu yang singkat di sekolah untuk kita bertemu dengan mereka. Nah, itu yang pertama, waktunya sangat sempit. Ya, untuk berkomunikasi dengan mereka. Kemudian berikutnya kerjasama dengan orang tua. Ya, kerjasama dengan orang tua. Kalau misalnya orang tua bisa diajak kerjasama, ya, tidak jadi masalah. Tapi kalau misalnya orang tuanya kurang memperhatikannya di rumah, ya mungkin itu menjadi suatu hambatan. Begitu. Iya. Oke. Nah, menurut Ibu ini hal apa yang Ibu bisa lakukan ke depannya untuk mengatasi masalah anak ini? Oke, Bu. Menurut saya, kira-kira langkah yang pertama yang saya akan tempuh adalah pertama adalah keteladanan dalam diri saya sendiri. Ya. Masuk mengajar tepat waktu, jadi paling tidak dia sudah merasa bahwa oh ibu tepat mengerjakan waktu, tepat mengajar dalam segi waktu, berarti kira-kira juga tugasnya itu harus tepat waktu dilakukan. Jadi paling tidak itu keteladanan buat dia. Berikutnya yang kedua adalah memberikan perhatian khusus pada dia. Ya, artinya mungkin di dalam kelas biasa saja, tetapi mungkin perhatian khusus itu bisa dilakukan dalam berbagai cara. Misalnya saya dengan seizin dia, saya menyimpan nomornya siswa tersebut supaya bisa berkomunikasi secara pribadi, mengingatkan mungkin
ketika pulang sekolah saya bisa ingatkan dia, ayo kerjakan tugasnya, apa kendala dan seterusnya. Di situ saya bisa membantunya. Berikut saya minta HP-nya orang tuanya untuk bisa saya monitor, itu ya. Yang kedua. Berikut langkah yang berikut, saya harusnya secara kontinu memonitor dia, baik dari tugas dari mapel saya maupun juga jangan sampai dia hanya takut kepada saya, berarti dia bukan hanya karena takut atau malu atau apa, tapi benar-benar dia menyadari bahwa ini adalah tanggung jawab saya. Jadi harusnya saya juga monitor terhadap tugas-tugasnya di mata pelajaran yang lain. Saya bisa berkomunikasi dengan mata pelajaran yang lain. Dengan juga caranya adalah mungkin saya akan ini agak-agak rumit sih, tapi mudah-mudahan saya bisa melakukannya. Saya akan membuat daftar tabel di mana di dalamnya ada tugas, saya akan monitor setiap hari, daftar tabel dari setiap mapel, adakah tugasnya atau tidak, saya centang kalau dia sudah kerjakan dan seterusnya. Jadi mungkin itu yang menjadi suatu cara bagi saya, mudah-mudahan berhasil. Ya, saya akan memonitornya setiap hari lah seperti itu dengan melihat daftar tabel tugasnya seperti itu. Oke. Oke, bagus. Nah, Ibu, Ya. dalam melaksanakan semua rencana, ide-ide yang Ibu sudah sampaikan tadi, tentunya Ibu membutuhkan motivasi. Menurut Ibu sendiri, motivasi yang paling Ibu butuhkan atau hal apa yang paling Ibu butuhkan supaya mendukung kegiatan Ibu selanjutnya? Kira-kira apa? Iya, bagi saya motivasinya itu tentunya dari diri saya sendiri yang pertama, kemudian dari diri anak itu. Iya. Berikutnya, saya akan meminta dukungan dari rekan guru untuk membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini. Gitu. Artinya, ketika mungkin saya tidak bertanya, saya lupa bertanya, mereka yang akan sampaikan kepada saya. Berarti ada kerjasama yang baik antara guru yang lain. Tentunya juga dengan orang tuanya saya komunikasi. Oke. Nah, Ibu, adakah kegiatan-kegiatan ke depan yang memungkinkan kegiatan itu akan Ibu lakukan dalam jangka waktu ke depan ini? Iya, untuk secara untuk satuan pendidikan, saya kira mungkin belum terlalu merangkul untuk masalah saya ini. Mungkin saya akan menyampaikannya secara klasikal saja, atau mungkin pada saat apel saya akan menyampaikannya secara umum. Dan paling tidak di situ dia akan merasa juga bahwa oh, ini juga itu adalah tugas saya juga. Ya, dan seterusnya itu tadi yang saya katakan, saya harus monitor terus sampai dia tamat begitu. Selama menjadi siswa saya akan pantau terus, semoga dia bisa berubah. Dan saya kira perubahan itu saya sudah bisa lihat pada mungkin minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dan seterusnya. Gitu. Oke, jadi Ibu komitmennya ke depan dalam menjalankan rencana tersebut supaya benar-benar maksimal, kira-kira bagaimana? Iya, terima kasih komitmen. Tentunya itu dari saya dulu komitmennya. Komitmen dari saya untuk betul-betul menginginkan perubahan yang dialami oleh anak ini, sehingga apa yang menjadi masalah saya itu bisa terwujud, bisa tercapai, apa yang saya harapkan bisa tercapai. Tentunya saya akan komitmen juga bersama dengan guru-guru lain untuk membantu si anak tersebut. Oke, luar biasa percakapan kita hari ini, Bu. Dari apa yang sudah kita bicarakan hari ini, apa yang Ibu mau katakan? Ya, terima kasih. Ya, kalau misalnya saya berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini, tentunya akan membawa perubahan
pada diri anak, membawa perubahan diri pada teman-temannya, dan tentunya akan memberi dampak kepada sekolah saya. Gitu. Oke, luar biasa Ibu percakapan kita hari ini. Semoga ke depannya akan benar-benar dilakukan dan dampaknya itu luar biasa kepada kita semua. Oke, terima kasih Ibu atas ceritanya hari ini.